Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad David Kurniawan, NIM 08012825300048 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Matematika angkatan 2025. Di sini saya ditugaskan untuk menyelesaikan lampiran soal bab 6 SPSS nomor kedua. Yang pertama, kita harus memasukkan data yang telah diberikan ke dalam SPSS sesuai dengan tabelnya, serta memastikan tipe data itu sesuai, string atau numerika atau semacamnya. Oke, pada variabel view ini kita ketikkan yang pertama itu ada nama, selanjutnya itu ada pindah kerja, selanjutnya itu ada lama bekerja, selanjutnya itu ada rata-rata, selanjutnya itu ada lembur, selanjutnya itu ada kenyamanan, selanjutnya yang terakhir itu ada kinerja. Oke, untuk type pada variabel nama ini kita ganti menjadi string. Oke, ini desimalnya kita nolkan semua agar tidak ada angka koma desimal di belakangnya, sehingga kita dapat lebih mudah untuk membaca data tersebut. Oke, pada data view kita ketikkan secara manual. Nama ini terdiri dari A, B, C, D, E, F. Oke, pindah kerja yang A ini 7, 3, 4, 1, 5, 6. Lama bekerja 6, 4, 1, 10, 2, dan 10. Untuk rata-rata gaji itu 15, selanjutnya ada 9, selanjutnya 6, selanjutnya 11, selanjutnya itu ada 20, selanjutnya itu ada 7. Oke, untuk jam lembur per minggu 10, 6, 8, 4, 12, 12, yang tadi itu ada 5 jam. Oke, untuk kenyamanan 2, 3, 2, 4, 3, 1. Untuk kinerja ini 80, 75, 65, 88, 82, dan yang terakhir itu ada 60. Nah, datanya telah berhasil kita ketikkan secara manual pada data view. Selanjutnya kita ditugaskan untuk membuat variabel baru bernama skor akhir ya, dengan diberikan rumus sesuai di dalam lampiran soal. Caranya itu kita pada variabel view kita ketikkan di sini namanya skor akhir. Oke. Pada menu transform, pilih compute variable. Target variabelnya kita isikan sini adalah skor akhir. Numeric expression ini adalah dalam kurung 0,7 dikalikan dengan kinerja, kita tambahkan dengan dalam kurung 0,3 dikalikan dengan dalam kurung lagi kenyamanan dikalikan
dengan 25. Oke. Nah, telah berhasil kita eksekusi, harusnya langsung otomatis muncul ya pada data view. Oke, muncul. Selanjutnya kita akan membuat variabel baru bernama kategori penghasilan. Oke. Pada transform recode into different variable, kita tarik rata-rata, kita kasih sini name itu kategori penghasilan. Kita atur old and new values. Rank lowest true value, kita pilih sini di bawah 7 juta itu penghasilan rendah, 7 hingga 12 juta itu penghasilan menengah, dan 12 juta ke atas itu tinggi. Berarti lowest true value ini dimulai dari 7 value-nya. Kita ibaratkan bahwa kalau misalnya penghasilan itu rendah, kita ibaratkan dengan 1, kalau menengah itu 2, dan tinggi itu 3. Berarti karena ini paling rendah, berarti 1 add. Oke. Selanjutnya 7 juta hingga 12 juta. 7 true 12, value-nya adalah 2, yaitu menengah. Kita add. Selanjutnya yang tadi itu rank value true highest itu 12. Value-nya itu 3. Kita add sini. Oke, continue, change, dan klik OK. Telah berhasil, kita eksekusi. Oke. Selanjutnya kita akan membuat if condition untuk membuat variabel status kerja. Pada variabel view kita ketikkan lagi variabel baru, yaitu status kerja. Oke, kita atur dulu type-nya itu string. Oke. Habis itu kita klik pada menu transform, kita pilih compute variable numeric expression. Sebentar. Di sini status kerja. Nah, if ini kita atur dulu, if ini include if case test satisfies condition, kenyamanan lebih dari dan sama dengan 3, or lembur kurang dari sama dengan 5. Continue. Kita target variabel status kerja, nomor expressionnya kita di sini misalkan tidak. String tidak. Tutup. Oke. Setelah berhasil kita eksekusi, nanti langsung muncul status kerjanya tidak. Pada view. Oke, tidak. Selanjutnya ini kita buka dahulu lagi transform ini, compute variable numeric expressionnya tadi kalau sudah ada tidak ideal, berarti ada yang ideal dong. Ideal. Nah, untuk if-nya ini
masih sama, tidak perlu kita ganti, cuman kita or-nya ini kita gantikan dengan dan. Continue dan oke. Oke, berhasil. Kita lihat dahulu. Oke, muncul ideal. Yang ini kita isi, yang ini kita isi tidak, yang ini juga tidak. Oke, selanjutnya kita deskriptif statistik, rata-rata gaji, kenyamanan, kinerja, skor akhir kita tentukan masing-masingnya, median, nilai minimum, maksimum serta standar deviation-nya. Pada menu analyze, pilih deskriptif statistik, frequencies. Nah, ini kita tarik ke kanan semua. Variabelnya itu rata-rata, kenyamanan, kinerja, yang terakhir itu adalah skor akhir. Oke. Nah, telah muncul di sini frekuensinya itu frekuensi persen, valid persen, kumulatif persen. Nah, tapi rata-rata, tapi selanjutnya kita harus mencari mean, median, min, max, dan standard deviation-nya. Kita kembali lagi pada analyze, descriptive statistic, frequencies. Nah, pada statistik ini kita centang ini untuk mencari standard deviation, mean, median. Nah, tapi kita centang semua saja agar kita dapat melihat juga modusnya serta jumlah datanya. Oke. Standard deviation-nya kita centang, mean, median, mode, dan sum juga kita centang. Selanjutnya continue. Standard deviation kita centang, mean, median, mode, sum kita juga centang juga. Nilai minimum dan maksimum juga kita centang saja. Cancel. Jadi yang kita centang itu adalah standard deviation, nilai minimum, maksimum, mean, median, mode, dan sum. Continue. Oke. Nah, telah muncul di sini rata-rata, mean, median, modus, standard deviation, minimum, maksimum, serta total dari semua data pada total dari ring-ring dalam data SPSS tersebut. Selanjutnya kita ditugaskan untuk membuat diagram batang serta lingkaran. Oke. Kita membuat diagram batang membandingkan rata-rata gaji ke-6 sahabat A sampai F. Kita buka kembali. Ini pasti untuk membuat diagram batang itu pada menu Graphs, Chart Builder, kita pilih bar untuk diagram batang, kita pilih simple bar. Oke. Untuk X aksis kita isi dengan nama, dan untuk Y aksis kita isi dengan rata-rata. Oke. Bentar. Bar X aksis kita isikan dengan nama, dan Y aksis kita isikan dengan rata-rata. Oke. X aksis kita isikan dengan nama, dan Y aksis kita isikan dengan rata-rata. Lalu klik OK, dan diagram batangnya telah berhasil kita eksekusi. Telah muncul di sini. Oke. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Kita kembali lagi. Sama saja, Graphs, Chart Builder. Kita pilih di sini pie atau polar, kita tarik. Nah, untuk X aksisnya ini kita pilih, kita tarik status kerja.
Hanya itu saja. Jadi pada X aksesnya kita isikan dengan status kerja. Untuk Y akses tidak perlu diisi. Oke. Oke, diagram lingkaran telah berhasil kita eksekusi dan muncul. Oke, saya rasa sekian dari saya untuk penyelesaian lampiran soal bab 6 SPSS nomor kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.